Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama kami pada kajianmu, segmen Sehatmu. Insya Allah kita hari ini akan membahas sesuatu yang spesial. Kalau kemarin-kemarin kita berbincang tentang mungkin bisa disebut matahari Muhammadiyah ya Bapak. Kalau hari ini kita akan berbicara tentang tokoh-tokoh perempuan hebat yang dimiliki oleh Muhammadiyah atau kemudian disebut dengan Sri Kandi Aisyah. Sampai hari ini ada bukunya, jadi kalau misalkan nanti akan membaca sendiri setelah mendengarkan ini dan masih perlu mengulang kembali, nanti bisa memiliki bukunya secara langsung dan bisa mencari di toko manapun ya. Nah, mungkin yang pertama kali ini Bapak, yang dimaksud dengan Sri Kandi Aisyah itu sebenarnya itu siapa saja? Karena kan Sri Kandi berarti itu kan banyak dan ya, tidak hanya satu, nggih. Betul ya. Ya, Sri Kandi. Kata Sri Kandi itu sendiri kan acuannya kepada tokoh wayang itu. Tokoh wayang yang itu memang di masyarakat Jawa lebih-lebih itu dipahami betul sebagai seorang satria. Panglima perang ketika perang antara Pandawa dengan Kurawa. Nah, Sri Kandi itu kan menjadi panglima perang dari pasukan Pandawa. Dan yang bersangkutan tergerak untuk semacam itu karena melihat, oh ternyata ini penting sekali untuk memenangkan perang, maka kemudian terpanggil untuk itu. Nah, Sri Kandi itu kan harus berani menghadapi masalah besar. Perang, persoalan yang ada di masyarakat. Nah, maksudnya semacam itu. Jadi Sri Kandi Aisyah itu ungkapan dari Kiai Dahlan sendiri. Maka jadilah Sri Kandi, tidak kerdil. Persoalan perempuan penting, kaitannya dengan dapur, kaitannya dengan masak, maca, itu iya penting sekali, tapi jangan sekadar itu. Maka masalah-masalah sosial pun kemudian diterjuni oleh wanita-wanita, oleh perempuan-perempuan semacam itu. Nah, ini yang dimaksud dengan Sri Kandi ini di sini ada 7 tokoh. Nah, 7 tokoh ini sendiri memang ya dalam satu lingkaran, semuanya adalah alumni dari pengajian Sopo Tresno itu dan aktivis Sopo Tresno, dan kemudian mereka lah yang kemudian terpanggil untuk ikut serta menggerakkan organisasi Aisyah, sayap perempuan Muhammadiyah Aisyah itu, yang kemudian terus saja semacam itu. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan umum biasanya memang dari masyarakat, lebih-lebih juga ibu-ibu aktivis Aisyah, kalau periodisasi ketua Aisyah itu siapa saja, itu juga di sini akan memungkinkan untuk mendapatkan informasinya. Jadi misalnya ketua yang pertama Aisyah di Indonesia pada waktu itu tahun 1917 ketika lahir itu namanya Siti Bariyah. Di sini angkanya nomor 2. Tapi kemudian setelah itu beliau 3 tahun setelah itu kemudian digantikan baru oleh Siti Walidah, Nyai Ahmad Dahlan. Setelah itu kemudian kembali lagi ke Siti Bariyah lagi, karena beliau memang mampu untuk itu. Kembali lagi ke Siti Walidah lagi. Kemudian baru ke anak Siti Walidah yang bernama Siti Aisyah Hilal. Ini anaknya. Anak dari Kiai Dahlan, Siti Walidah. Ya. Kemudian kembali lagi ke Siti Munjiah baru. Siti Munjiah itu, nah ini aktivis juga, penggerak dan panitia adanya Kongres Wanita Islam yang pertama itu. Di wanita Indonesia yang pertama tahun 1928. Kemudian seterusnya ada Siti Badilah Zubair, kemudian Siti Hayyinah Mawardi, kemudian yang terakhir Siti Umniyah binti Haji Sangidu. Nah, masing-masing ini orang-orang yang memang tergerak di bidang sesuai dengan passion masing-masing, yang memang berbeda-beda atau
minatnya Iya. berbeda-beda. Nah, beliau kemudian kekhasan beliau juga tampak dari mereka itu, tapi semuanya itu di bawah ya kepemimpinan Kiai Dahlan serta pembinaan yang secara terus-menerus bahkan jauh lebih lama oleh Nyai Walidah, ya Nyai Ahmad Dahlan. Ya semacam itu gambarannya. Jadi 7 orang Sri Kandi Aisyah ini ya aktif mulai dari 1913 1914 ketika Sopo Tresno mulai ada, tapi terus saja termasuk menjadi pimpinan Aisyah tahun-tahun sampai dengan tahun 1962-63. Oh, iya. Ya ini generasi yang pertama dari Aisyah yang bagus sekali. Jadi itu ya, Sri Kandi Aisyah itu ya maksudnya memang bukan perempuan biasa ya Ustadz ya. Perempuan yang memang sangat tangguh pada saat itu, apalagi terlebih pada saat itu perempuan belum memiliki tempat ya Ustadz. Ya, betul. Belum memiliki tempat, dan merekalah yang mengawali bahkan membentuk sebuah organisasi dan merintis banyak hal di belakangnya. Betul, ya. Nah mungkin ini kita akan juga membahas masing-masing dari peran, karena di sini kan ada 7 orang Sri Kandi Aisyah yang tadi seperti Ustadz Nasiruddin katakan bahwa 7 orang ini, 7 perempuan ini memiliki peran yang berbeda-beda karena memiliki passion yang berbeda-beda. Nah mungkin bagaimana masing-masing peran itu Ustadz? Mungkin dari Nyai Walidah yang memang sebenarnya dari 6-nya itu ikut Sopo Tresno pun dari bimbingan Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah. Betul, Nah mungkin bagaimana peran mereka masing-masing? Ya, yang pertama kaitannya dengan Siti Walidah. Sebagai istri dari Kiai Dahlan, mau tidak mau beliau ya taat sepenuhnya kepada suami, dan kemudian menggerakkan betul ketika mulai ada tahun 1913 dirintis adanya kemungkinan ya pengajian Sopo Tresno itu semacam itu. Beliau kemudian mulai itu menjadi pembina utama, dan sesungguhnya latar belakang pendidikan beliau informal saja, tidak memiliki. Iya. Pendidikan Nyai Walidah itu maksudnya? Iya, informal, artinya ya hanya pengajian biasa. Bahkan beliau akhirnya mungkin juga dipercaya dan tampil berani untuk menjadi ketua Aisyah. Itu setelah beliau kemudian mengikuti program ini buta huruf itu hilang. Artinya beliau ikut program Aisyah yang pertama itu. Oh iya. Jadi pendidikannya pun bukan saat kecil ya, tapi sudah ketika sudah menjadi istrinya Ahmad Dahlan itu. Betul. Oh, iya. Artinya pada waktu itu kan kita ketahui bahwa wanita di Indonesia, di Jawa lebih-lebih itu kan ya namanya konco wingking saja. Suwarga nunut, neraka katut. Nah, yang semacam itu kemudian ya mau tidak mau, tapi kemudian digerakkan mulai dari tahun 1914 formalnya Sopo Tresno ada, dan kemudian mulai ada semacam itu. Nah, Siti Walidah memang menjadi ikon, simbol utama, karena beliau yang paling lama dan paling berperan kaitan itu. Jadi mulai tahun 1913 sampai dengan beliau wafat tahun 1946. Artinya lama sekali beliau membersama itu. Kemudian yang Siti Bariyah. Nah, Siti Bariyah ini pendidikannya menarik karena beliaulah yang berani menerobos barikade pendidikan pada saat itu, karena ditantang oleh Kiai Dahlan. Beliau sebagai anak seorang bangsawan di Jogja diminta untuk berani aja masuk ke Normal Meiji School. Ini itu sekolah standar berbahasa Belanda. Sekolah standar berbahasa Belanda. Semacam SD tapi berbahasa Belanda. Oh iya. Dan pada waktu itu ada 3 anak kauman yang berani itu semacam itu. Selain Siti Bariyah, 2 yang lain yang biasa diikut sertakan oleh Kiai Dahlan akhirnya kemudian berpengajian itu karena suaranya bagus. Ada Siti Dawimah, kemudian satu lagi saya lupa ini. 3 orang. Ini yang generasi yang pertama. Dia, dan pada waktu itu betul-betul ditekan oleh masyarakat, lebih-lebih Kiai Dahlan kok wah ini
tampaknya Kiai Dahlan berani mencoreng martabat wanita karena disekolahkan di Belanda, di sekolah Belanda. Maka kemudian Kiai Dahlan sendiri kemudian dicap sebagai kiai palsu. Kiai palsu. Ada yang menyebut tidak sekadar wah ini Kristen alus dan semacam itu yang menjadikan kemudian Kiai Dahlan ya berusaha, akhirnya kemudian dibuatlah atau dibentuklah sebagai ikhtiar itu berupa ya yang pertama Sopo Tresno, kemudian Sopo Tresno itu dan diteruskan itu untuk pendidikan yang sungguh-sungguh dan alhamdulillah mampu untuk itu, dan kemudian akhirnya 1917 jadilah Aisyah. Nah, Aisyah tokoh yang pertama Siti Bariah lulus dari sekolah Belanda tadi. Ya, itu kemudian pinter fasih berbahasa Belanda. Nah, ini sebagai simbol baru pendidikan Islam yang berkemajuan pada waktu itu. Hanya kemudian beliau yang diminta untuk menjadi ketua, dan beliau sendiri tidak menghendaki untuk itu, tapi ya masih anak-anak itu sesungguhnya, masih remaja betul, tapi mampu. Dan beliau memang di backup sepenuhnya oleh Kiai Dahlan, dan beliau yang diminta untuk apabila Kiai Dahlan memilih ayat tertentu dalam Al-Quran yang kemudian dilakukan oleh Siti Dawimah dengan lagu suara yang bagus, kemudian dibelandakan oleh Siti Bariah. Sehingga tampak sekali, dan masyarakat pada waktu itu wah ini bagus nih, ini pengajian yang modern, yang berkemajuan, yang menarik, yang kemudian ada dialog dan lain-lain yang menjadikan ini, sehingga beliau sendiri Siti Bariah dikenal berikutnya sebagai intelektual, dan beliau yang merintis adanya Suara Aisyah. Sekarang Suara Aisyah sekarang sudah sangat dikenal ya. Iya, itu perintisnya adalah beliau tahun 1926. Karena beliau sempat dulu memang menulis di Suara Muhammadiyah ketika tahun 1924 menulis di Suara Muhammadiyah, karena beliau intelektual, berani berpikir, dan itu yang oleh pimpinan pusat Muhammadiyah diberi kepercayaan untuk membuat tafsir maksud Muhammadiyah ada. Iya. Siti Bariah. Ini yang disebut sebagai intelektual wanita yang pertama, Aisyah itu. Kemudian kakaknya yang nomor 3 itu Siti Munjiah, itu kakak dari Siti Bariah. Iya, kakaknya sama-sama binti Haji Hasim Ismail. Nah, kakaknya. Nah, ini tidak pendidikan di sekolah Belanda tadi, tidak, tapi beliau disekolahkan oleh Kiai Dahlan, sekolah yang dibuat namanya Qismul Arqa, sekolah pendidikan agama. Ya, sekolah itu dibuat oleh Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan sendiri. Dan kaitannya dengan ya ada bahasa Arab ya, tapi ada bahasa umum kaitannya dengan itu. Terus diberi dasar semuanya semacam itu, dan ini dikenal sebagai ulama perempuan, aktivis, termasuk beliau akhirnya menjadi panitia adanya Kongres Perempuan Indonesia yang pertama di Yogyakarta tahun 1928. Dan ini beliau yang salah satunya yang kemudian menjadi ketua Aisyah, dan beliau yang sedang dorong untuk tokoh ini menjadi pahlawan nasional saat ini, Ustaz. Ya, sedang diikhtiarkan untuk itu. Kemudian yang keempat itu Siti Aisyah Hilal, ini putri dari Kiai Dahlan sendiri. Nah, beliau ikut sekolah Belanda tapi generasi kedua. Setelahnya, berarti setelah 3 orang pertama tadi. Ya, setelah 3 orang pertama tadi. Termasuk tokoh yang kelima yaitu Siti Badilah Zubair, itu juga yang kedua. Termasuk Siti Hayyinah Mawardi, ini juga yang kedua. Jadi 3 orang yang kedua. Ini yang kedua tidak cuma 3 orang, lebih dari 3 orang. Ada yang menyebut sekitar 7 orang. Orang ini yang berani untuk menembus barikade, dan berani mau tidak mau dicap oleh banyak orang, kok
perempuan kok berani-berani sekolah, berani lebih-lebih di sekolah Belanda, ya semacam itu. Tapi mereka rata-rata karena memang lulusan dari sekolah berbahasa Belanda, mau tidak mau kan menjadi berani berpikir, dan mereka semuanya ya akhirnya menjadi intelektual. Di sini disebutkan sebagai redaksi Suara Aisyah, bahkan kemudian Siti Hayyinah Mawardi menjadi pemimpin redaksinya, pemimpin redaksi. Selain beliau itu ya karena aktif, biasanya kalau ada persoalan keluarga menjadi penasihat perkawinan, itu BP4. Oh itu, dan itu yang khas dari Siti Hayyinah Mawardi itu. Ini tokoh kedua yang sedang diikhtiarkan untuk mendapatkan gelar tokoh nasional. Tokoh nasional. Nah, kemudian yang terakhir ini Siti Umniyah. Nah, ini seorang anak pengulu keraton. Nah, ini menarik karena anak pengulu punya fasilitas, dan itu yang karena beliau menjadi aktivis dari Siswa Proyo Wanito, cikal bakal adanya Nasihatul Aisyah tahun 31 nanti akan menjadi itu. Nah, beliau yang menjadi ketua yang pertama tahun 1919 dari NA, calon NA itu. Mau tidak mau kemudian beliau ya kalau pertemuan kesulitan di tempat saya, pengulon itu dibuka untuk beliau. Nah, teman-teman datang semacam itu, hanya kemudian sampai dengan karena ya penuh simbolik. Oh, pengulon digunakan untuk kegiatan Muhammadiyah sayap perempuan namanya Aisyah. Mau tidak mau. Sampai dengan kemudian karena beliau memang punya dasar jiwa pendidik, hanya beliau yang merintis adanya TK Aba yang pertama dulu tahun 1924 di Pengulon itu. Di rumah kediaman beliau. Iya, yang semacam itu. Artinya Pengulon itu kan hanya dipakai ketika ada pernikahan. Nah, itu semacam itu. Nah, kemudian tapi hari-hari yang kemudian yang memanfaatkan ada Siti Umniyah binti Haji Sang itu sebagai anak pengulu untuk pendidikan TK Aba itu. Sehingga kalau 6 orang yang pertama pernah menjadi ketua umum Aisyah, kalau yang terakhir tidak menjadi ketua umum Aisyah, tapi beliau yang merintis adanya Nasihatul Aisyah dan TK Aba itu. Yang sekarang TK Aba jumlahnya di Indonesia sudah lebih dari 20.000 ya TK Aba. Sangat banyak ya Ustaz. Ya. Nah itu adalah berbagai peran. Jadi kalau tadi dari Siti Bariyah, kemudian ada Siti Umniyah yang merintis TK Aba sejak tahun 1924, dan saat ini TK Aba itu masih ada ya Ustaz, dan berkembang sangat pesat ya. Betul. Bahkan dimanapun, dan sekarang menjadi salah satu TK mungkin favorit ataupun pertimbangan masyarakat sekali ya. Betul, Ustaz, dimanapun itu berada. Ini artinya bahwa Aisyah ternyata tidak main-main dalam memperjuangkan dan berjuang untuk membersamai Muhammadiyah gitu ya Ustaz. Mungkin sekarang kalau tadi kita sudah mengenal generasi pertama Aisyah, kalau ini dalam kurun waktu yang berapa Ustadz? 7 orang ini peran mereka ya sejak Aisyah lahir sampai dengan tahun 1964-an. Sekitar 50 tahun. Ya, 50-an tahun, 50 tahun itu. Berarti 7 orang tadi itu menjadi orang-orang inti yang menggerakkan Aisyah selama 50 tahun, kurang lebih 50 tahun begitu. Nah, mungkin kalau bicara tentang Aisyah Ustadz. Nah, Aisyah ini dari dulu kan memang sudah menunjukkan perannya. Betul, bahkan di tengah-tengah yang perempuan itu tidak memiliki tempat, kemudian pendidikan juga terbelakang. Betul. Dan istilahnya menjadi konco wingking. Nah, peran seperti apa aja atau prestasi yang sudah ditorehkan oleh Aisyah untuk kemajuan bangsa dan kemajuan umat Islam? Ya, kalau sekarang, jadi setelah periode ini yang pendidikannya pendidikan Belanda dan pendidikan Kiai Dahlan pada waktu itu, nah generasi penerus dari Aisyah ini menarik karena berikutnya memang Profesor Doktor Siti Baroroh Barit. Kemudian beliau juga lama. Setelah itu kemudian dilanjutkan oleh Profesor Doktor
Siti Hamamah Suratno. Nah, semacam itu juga lama. Kemudian dilanjutkan yang sekarang Bu Siti Nurjana. Dr. Siti Nurjana Juhantini misalnya, semacam itu. Nah, peran-peran mereka untuk kemajuan bangsa, untuk memajukan perempuan itu tampak serius betul. Yang namanya Siti Baroroh Barit, Profesor Doktor itu ya tahun 65 beliau diberi amanah menjadi ketua Aisyah. Menjadi ketua Aisyah sampai dengan 1985. Berarti lama sekali ya? Lama sekali. 20 tahun. 20 tahun ya. 20 tahun. 20 tahun periode pada waktu itu kan 3 tahunan. 3 tahunan. Masih 3 tahunan. Itu sudah hampir lebih 6 periode ya? Iya. Hampir 7 periode. Iya. Ya, artinya peran yang beliau lakukan pada waktu itu kan beliau juga termasuk profesor wanita pertama di Indonesia. Iya, tahun 64. Beliau. Dan beliau memang ketokohannya tampak betul. Mungkin jamaah Aisyah juga paham sekali kok sering disebut itu. Profesor Dr. Siti Baroroh Barit itu. Dan istri beliau kan istri dari seorang dokter Barit Isom. Nah, dokter ahli bedah memang. Nah, artinya ketokohan beliau di tingkat dunia itu biasa dibawa kemana-mana. Beliau menyuarakan Aisyah, peran yang dilakukan oleh Aisyah di Indonesia untuk mengangkat harkat perempuan, kemudian peran sosial yang dilakukan, sehingga kemudian saat ini pun memungkinkan kemudian banyak sekali yang diketahui bahwa orang-orang Aisyah terlink dengan banyak hal, dengan banyak pihak di tingkat dunia, entah itu dengan IDB, dengan bermacam-macam, dengan PBB, semua sayap organisasinya dan lain-lain. Dan ini yang menjadikan Muhammadiyah Aisyah khususnya, gerakan Aisyah itu membutuhkan betul untuk gerak ke depan peran dari orang-orang ya perempuan Indonesia berikutnya di seluruh strata, baik tingkat ranting, cabang, daerah ya sampai dengan tingkat pusat. Artinya kok tidak bisa di tingkat pusat ya di tingkat ranting menggerakkan. Dan sekarang kan ada program Mampu, ada program kaitannya Bu Eka. Itu kan Aisyah bergerak dengan cukup serius. Menarik memang. Jadi ada pesan ya Ustadz dari barusan kalau kita mencermati apa yang disampaikan Ustadz Nasyuddin, bahwa sampai kapanpun Aisyah dan juga Muhammadiyah, khususnya kalau di sini kita sedang membahas Aisyah, itu membutuhkan perempuan-perempuan yang hebat sepanjang masanya bukan untuk mengunggulkan Aisyah, bukan, tapi untuk melanjutkan perjuangan Aisyah yang sudah dirintis sejak tahun 1913 atau 17 itu tadi. Ya. Nah, mungkin yang terakhir Ustadz, untuk motivasi, misal saya juga di sini sebagai perempuan dan juga para pendengar semua dimanapun berada perempuan, apa yang kemudian perlu dilakukan supaya kita ini bisa berperan juga seperti Srikandi Aisyah tadi yang sudah sangat luar biasa itu? Yang pertama memang urusan dapur itu jangan kemudian dijadikan halangan untuk urusan sosial. Ya, urusan dapur menjadi kewajiban istri, betul, ibu, betul, semacam itu. Tapi masalah sosial tetap memungkinkan untuk dilakukan. Dan bukankah ikut aktif di kegiatan sosial ini seperti halnya dasarnya pada surat An-Nisa ayat 95? Bukankah orang yang aktif sosial itu jauh lebih sehat secara fisik, jauh lebih mulia secara sosial, jauh lebih bermanfaat juga kan, karena aktif di sosial bermacam-macam. Kemudian ada pemberantasan buta huruf, ada ini ada itu yang dilakukan, ada bergerak kaitan dengan pendidikan dan lain-lain, ekonomi dan lain-lain. Dan yang terakhir itu, bukankah orang yang aktif itu seperti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tadi surat An-Nisa ayat 95, akan jauh lebih banyak pahala akhiratnya dibanding dengan yang diam saja. Di rumah saja, tidak mencoba mengaktualisasi apa yang dia miliki. Ya, saya pikir semacam itu. Pertemuan kita kali ini menarik,
untuk perempuan, laki-laki juga menarik ya. Kalau kemudian memiliki seorang istri ataupun anak perempuan, jangan kemudian dirinya itu menjadi penghalang supaya perempuan, anaknya ataupun istrinya itu untuk bisa berkiprah gitu. Dan juga untuk perempuan, jangan dijadikan alasan bahwa ketika nanti misalkan perempuan itu menikah gitu ya Ustadz, jangan hanya berhenti menyelesaikan urusan rumah tangga, tapi kita juga memiliki kewajiban untuk berdakwah, kita memiliki kewajiban untuk berjuang, memperjuangkan Islam, dan hari ini juga masih banyak sekali yang perlu kita bantu, bahkan perlu kita bela gitu ya Ustadz. Karena semakin kesini nyatanya semakin banyak problem yang dialami oleh perempuan. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Jadilah perempuan-perempuan hebat dimanapun berada. Jadilah perempuan yang memiliki peran dimanapun berada, dari lingkungan terkecil sampai lingkungan yang sangat luas nantinya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Albiru manitaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.